Kesempatan Rodrigo untuk bebenah di match kali ini karena hampir sama circle-nya ke arah bawah. Dan harusnya Alter Ego jangan sampai kembali terulang kesalahan di rotasi tadi. Awal mula kenapa Alter Ego mendapatkan bencana dengan kehilangan pemain-pemainnya diawali dari plan yang mereka akan lakukan keduluan oleh Papara Supermassive. Dari situ baru Alter Ego akhirnya memilih untuk terpisah dua kendaraan berbeda dan terculik pemain-pemain mereka tidak bertahan cukup lama menuju ke late game, pulang dengan hanya 2 poin di match ini. Rotasi harus lebih difikirkan seperti yang tadi disinggung oleh para analis, makronya harus lebih jalan lagi seperti halnya yang ditujukan oleh orang hutan untuk menuju ke dalam zona dengan lebih safe, dengan tetap 4 player utuh tanpa ada yang keculik. Dan kita melihat saat ini nampaknya fight langsung terjadi, rotasi langsung dilakukan karena memang zonanya mirip dengan match sebelumnya. Tim-tim memetakan di mana-mana saja mereka akan memainkan match ini di area Pulau Sovnovka Military Base. Ya, dan kalau kita lihat dari map stream sebenarnya AE udah keluar dari arah Lipovkanya atau bahkan mereka nggak menyentuh ke arah Lipovkanya, mereka hanya memaksimalkan looting di arah-arah sekitar ada prison. Lipovka hanya ada 1 orang di bagian sana, Mansion juga sedang di looting oleh Alter Ego. Ini nggak sampai ke Lipovkanya, mungkin supaya vision mereka juga bisa lebih jelas gitu kan, untuk langsung mengamati area-area yang ada di bagian dalam dari circle yang pertama, jalur mana yang bisa aman untuk mereka. Tapi apakah Tianba bakal aman melalui jalur dari jembatan ini, mengincar yang ada di bagian belakang, mobil yang nabrak, bahkan ada yang turun untuk memberikan sebuah counter shoot, tapi dari arah J3S turun untuk bisa menghindari resiko kenoknya dia. Jijibon diamankan oleh Eso. Di sisi yang lain lagi ada 1 orang yang masih bersembunyi di arah luar dan diatasi dengan sangat-sangat baik. Walaupun Milo tumbang, tapi Eso juga berhasil ditumbangkan. Yang menjadi perhatian sekarang adalah Tianba hanya menyisakan last man standing mereka, QZZ, yang ada di bawah jembatan. Revive diambil terlebih dahulu oleh GS. Sebuah keputusan yang cukup bijak mereka lakukan. Tapi GS berada dalam ancaman granat dari QZZ. Dan QZZ pada akhirnya diambil oleh D3S. Selesai perjuangan dari Tianba, 0 poin mereka. Bahkan Tianba tetap terbenam di klasemen bawah di peringkat nomor 15. Match selanjutnya akan sangat menentukan langkah dari Tianba. Kalau di match keempat belum kunjung membaik permainan dari Tianba, maka tiket pulang ke China bisa langsung dipesan. Ya, GS sih emang menang mutlak ya, mendapatkan kemenangan besar tanpa adanya korban jiwa. Tapi bohong kalau mereka bilang nggak deg-degan waktu tadi begalnya mereka mainin. Dengan adanya 1-2 pemain mereka yang agak-agak out of position, akhirnya D3S-nya panik, ada 1 yang kenok. Memang kemenangan, tapi deg-degan banget tadi untuk momen yang mereka lakukan untuk memulangkan Tianba ke arah lobby. Masih ada di menit keempat, belum genap 5 menit, tapi sudah ada 1 tim yang dipulangkan dengan cepat ke arah lobby. Berbeda halnya dengan Reject yang sudah mengirimkan anggota mereka untuk terlebih dahulu mengecek keberadaan di arah Pulau SMB. Tapi mereka masih ada 2 pemain di sekitarannya Farm Suns. Menuju ke tim yang tadi juga dapat late game di plus Kia. Chips, Nolbu, rotasi terlebih dahulu diambil. Dan area SMB untuk update saja kepada kalian sudah diisi oleh beberapa tim. Salah satunya adalah Falcon yang menjadi tim terdepan untuk mengambil selatan dari Sovnovka Military Base. Nantinya Falcon akan bertemu dengan Genji. Falcon ini mengulangi lagi tempo rotasi di match sebelumnya dan mereka berhasil selamat sampai ke Sovnovka Military Base dengan lengkap 4 pemainnya. Ratoboy, Loops berada di posisi nomor 11 klasemen. Koa, inilah posisi dari Falcon. Tadi sempat saya singgung sedikit bahwa mereka memang berdekatan dengan Genji. 2 tim yang akan saling berhadapan. Namun ditinggal begitu saja, tidak dihiraukan. Posisi pemain-pemain dari Genji masih terpisah antara Falcon dan juga Genji. 2 tim yang mungkin akan memulai fight karena Satan mencoba bermain sedikit nakal. Datang ke area permainan dari Falcon. Tapi karena 4 pemain Falcon semuanya mengendari kendaraan masing-masing, sehingga tidak ada tembakan sama sekali yang terjadi di momen tersebut. Ya, fokus rotasi mereka untuk bisa mencari tempat yang enak.
supaya bisa lebih cepat untuk bisa mengontrol bagian-bagian yang nyaman di dalam zona. Sementara Favian, puter balik. Apakah dia melihat hal-hal yang tidak baik di ujung jembatan yang bikin akhirnya di Pleskia puter balik lagi? Apakah karena mereka melihat adanya bangkai bagi di tengah jembatan kanan ini? Korban-korban dari GS tadi yang akhirnya membuat tim Pleskia mengurunkan niatnya untuk menyeberang. Mereka lebih memilih melakukan screening terlebih dahulu sambil memantau area-area perairan. Ada kapal nggak nih? Kalau ada kapal, mungkin kapal yang akan menjadi opsi berikutnya untuk di Pleskia menyeberang. Itu bagi bikin di Pleskia overthinking, Sans. Ya, mereka langsung ciut sedikit mental ya untuk melewati jembatan tersebut. Mereka memikirkan yang tidak perlu dipikirkan, dan tembakan terjadi. Nelzada, no mistake. Pemain sekaliber Nelzada dapatkan elimination. Tron B yang beberapa kali menyulitkan pemain-pemain lawan saat berhadapan dengan Supermassive menjadi korban dari kelengahannya. Mencoba menggunakan kendaraan, berpikir bahwa tidak ada yang akan mengganggu, tapi apa daya ternyata ada Nelzada jadi eksekutor menuju ke Tron B. Dan kita geser kembali, drone kembali terbang menuju ke arah yang lain. Saat ini IC yang sedang kita pantau berada di posisi nomor 4 klasemen sementara dengan jarak 4 angka menuju ke peringkat nomor 3. Gold sudah kehilangan satu pemain dan IC punya kesempatan tersebut, tapi kita harapkan Alter Ego juga tidak kalah karena sama poinnya antara Alter Ego dan juga IC. Harus lebih produktif pemain-pemain Alter Ego di Erangel kali ini, di Erangel yang kedua, untuk mereka